Sekretaris suamiku menatapku meremehkan di pesta kantor, pantas dia sering lembur, malas pulang ke rumah rupanya. Aku tersenyum manis, lalu membisikkan satu pertanyaan sederhana. Wajah angkuhnya hancur seketika bagaikan kaca pecah. Dia gemetar dan terus menghindariku sepanjang sisa malam itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding kayu di ruang tengah rumah kami yang terletak di kawasan Bintaro sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih 15 menit. Suara detak jarum jam itu terdengar begitu nyaring, bersahut-sahutan dengan suara rintik hujan yang mulai membasahi genteng. Di hadapanku, tersaji piring-piring berisi makanan yang sudah dingin. Tumis kangkung kesukaannya sudah layu, dan ayam goreng mentega yang kubuat dengan resep andalan ibu sudah kehilangan uap panasnya sejak 3 jam yang lalu. Namaku Citra. Teman-temanku bilang aku adalah wanita yang beruntung. Punya suami mapan, rumah nyaman, dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Tapi malam ini, di tengah kesunyian ruang makan yang besar ini, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Ini adalah hari Rabu. Dalam 2 bulan terakhir, hari Rabu telah berubah menjadi hari yang paling aku benci. Suamiku, Rian, adalah seorang pengacara di sebuah firma hukum ternama di kawasan SCBD. Dulu, sesibuk apapun dia selalu menyempatkan diri mengabari kalau akan pulang telat. Dulu, dia akan menelepon dengan nada manja, minta disisakan makanan. Tapi Rian yang sekarang berbeda. Rian yang sekarang adalah sosok yang dingin, kaku, dan penuh rahasia. Alasannya selalu sama, meeting partner, persiapan sidang, atau bertemu klien penting dari luar negeri. Aku mencoba mengerti. Aku tahu dunia hukum itu keras dan menuntut waktu. Sebagai mantan auditor yang pernah bekerja di perusahaan multinasional sebelum menikah, aku paham betul bagaimana tekanan pekerjaan bisa menyita waktu pribadi. Namun, instingku sebagai seorang wanita, dan ketelitianku sebagai mantan auditor, mulai menangkap sinyal-sinyal yang tidak beres. Suara deru mesin mobil terdengar mendekat, lalu berhenti di carport. Lampu sorot mobil menembus tirai jendela ruang makan. Aku menarik napas panjang, berusaha menata ekspresi wajahku agar tetap tenang dan menyambutnya dengan senyum, seperti istri yang baik. Pintu depan terbuka. Rian masuk dengan langkah gontai. Dia mengenakan setelan jas mahalnya yang kini tampak sedikit kusut. Wajahnya lelah, tapi matanya menyiratkan kewaspadaan saat melihatku masih duduk di meja makan. "Mas, sudah pulang?" sapaku lembut sambil bangkit dari kursi. "Mau aku panaskan makanannya? Ada ayam goreng mentega." Rian menggeleng pelan tanpa menatap mataku. Dia sibuk melepas sepatunya. "Nggak usah, Cit. Aku sudah makan di kantor tadi. Ada catering sisa meeting." Jawaban itu meluncur begitu cepat, seolah sudah dihafalkan sepanjang jalan pulang. Aku mendekatinya, berniat mengambil tas kerjanya seperti biasa. Namun, gerakan tubuhnya menolak secara halus. Dia memindahkan tas itu ke sisi bahu yang lain, menjauhkannya dari jangkauanku. "Biar aku bawa sendiri ke atas. Aku mau langsung mandi terus tidur." "Capek banget," katanya datar. Saat dia melintas di depanku, aroma itu tercium. Bukan, ini bukan aroma parfum wanita lain yang menyengat atau noda lipstik di kerah kemeja, seperti di sinetron-sinetron. Rian terlalu pintar untuk melakukan kesalahan seceroboh itu. Yang tercium adalah aroma parfum mahal, parfum niche yang kutahu harganya jutaan rupiah, bercampur dengan aroma samar asap cerutu dan AC gedung mewah. Masalahnya, parfum itu bukan parfum yang biasa dipakai Rian. Suamiku setia dengan satu merek parfum sejak kuliah, dan aroma ini jelas berbeda. Lebih berat, lebih playboy. "Mas," panggilku sebelum dia menaiki tangga. Rian berhenti, tangannya mencengkeram pegangan tangga. "Apalagi, Cit?" Nadanya mulai terdengar tidak sabar. "Tadi ibu menelepon. Katanya minggu depan ada acara syukuran di rumah Bude. Kamu bisa datang, kan?" "Lihat nanti saja. Jadwalku padat," jawabnya singkat, lalu melanjutkan langkahnya menaiki tangga tanpa menoleh lagi. Aku terpaku di tempatku berdiri. Hatiku terasa nyeri, tapi otakku bekerja lebih cepat daripada perasaanku.
Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Rian yang dulu tidak akan pernah menolak bicara soal keluarga. Rian yang dulu tidak akan memeluk tas kerjanya seerat itu, seolah di dalamnya ada bom waktu. Malam itu, aku menunggu sampai napas Rian terdengar teratur, menandakan dia sudah tertidur pulas. Aku berbaring di sampingnya, menatap punggungnya yang membelakangiku. Dulu kami selalu tidur berpelukan, tapi sekarang ada jurang tak kasat mata di antara kami di ranjang king size ini. Perlahan, aku bangun. Bukan untuk memeriksa ponselnya, dia sudah mengganti passwordnya seminggu yang lalu, dan tidak pernah melepaskan ponsel itu dari genggamannya, bahkan saat ke kamar mandi. Aku berjalan keluar kamar menuju ruang kerjanya di lantai bawah. Tas kerjanya tergeletak di kursi. Tanganku sedikit gemetar saat membuka resleting tas kulit itu. Aku tahu ini melanggar privasi, tapi rasa curiga ini membunuhku pelan-pelan. Di dalam tas, semuanya tampak normal. Berkas-berkas perkara, agenda, pulpen. Namun, sebagai mantan auditor, aku terlatih mencari anomali sekecil apapun. Mataku tertuju pada sebuah struk kecil yang terselip di saku bagian dalam tas, terhimpit di antara kartu nama. Itu struk pengisian ulang saldo e-tol dan riwayat transaksi tol hari ini. Aku membawanya ke bawah lampu baca agar lebih jelas. Tertulis tanggal hari ini. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi gerbang tol, Senayan. Dahiku berkerut. Tadi sore, sekitar jam 5, Rian mengirim pesan WhatsApp padaku. Dia bilang dia sedang dalam perjalanan ke Bogor untuk menemui klien di pabrik, dan mungkin akan terjebak macet di Jagorawi sampai malam. Kalau ke Bogor jam 5 sore, lalu pulang jam 11 malam, seharusnya gerbang tol yang tercatat adalah gerbang tol Cibubur atau Ciawi. Gumamku pelan. Kenapa ini Senayan? Jantungku mulai berdegup kencang. Aku menyalakan laptopku di meja makan. Aku masuk ke akun internet banking gabungan kami. Rian mungkin lupa, atau meremehkanku, tapi aku masih memegang akses ke rekening operasional rumah tangga yang juga sering dia gunakan untuk keperluan kecil sehari-hari. Aku mengunduh mutasi rekening hari ini. Mataku menyusuri baris demi baris angka. Ada transaksi debit pada pukul 20 WIB di sebuah restoran. Nama merchantnya bukan restoran keluarga di pinggir tol Jagorawi, melainkan sebuah bistro mewah di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan. Darahku berdesir hebat. Bogor. Bisikku sinis. Jadi Bogor sekarang pindah ke Jakarta Selatan ya, Mas? Bukan hanya itu. Aku menelusuri mutasi hari Rabu minggu lalu, dan Rabu 2 minggu sebelumnya. Polanya selalu sama. Dia bilang meeting di luar kota, entah itu Bekasi, Karawang, atau Tangerang, tapi jejak digital keuangannya selalu berakhir di pusat kota Jakarta. Di restoran-restoran mahal, bar eksklusif, atau toko-toko barang bermerek di mal besar. Aku merasa dikhianati, bukan hanya karena kebohongannya, tapi karena dia menganggapku bodoh. Dia pikir karena aku sekarang, hanya, ibu rumah tangga, aku tidak akan mengecek hal-hal sedetail ini. Dia lupa siapa yang dulu membantunya merapikan laporan keuangan firma hukumnya, saat dia baru merintis karir. Dia lupa bahwa istrinya adalah wanita yang bisa menemukan selisih Rp1 dalam laporan keuangan ratusan miliar. Aku menutup laptop dengan perlahan. Malam semakin larut, dan suara hujan semakin deras. Di luar sana, petir menyambar sesekali, menerangi ruang tengah yang gelap. Wajahku mungkin terlihat tenang, tapi di dalam dadaku ada badai yang jauh lebih dahsyat. Aku tidak menangis. Air mataku rasanya sudah kering karena terlalu sering menahan perasaan 2 bulan ini. Yang tersisa sekarang adalah rasa dingin dan kalkulasi. Jika Rian berbohong soal keberadaannya, pasti ada alasan besar. Dan biasanya, alasan laki-laki berbohong tentang lokasi dan waktu hanya satu. Wanita lain. Aku menatap tangga menuju kamar tidur kami. Rian sedang tidur nyenyak di atas kebohongannya. Dia tidak tahu bahwa malam ini, dia telah membangunkan sisi diriku yang sudah lama tertidur. Sisi auditor yang teliti, yang tidak akan berhenti sebelum menemukan bukti konkret dan menyeimbangkan neraca. Besok, aku tidak akan bertanya padanya. Bertanya hanya akan membuatnya menyusun kebohongan baru. Besok, aku akan mencari jawaban dengan caraku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa insting istri dan logika auditor tidak pernah salah. Pagi harinya,
Suasana di meja makan terasa lebih mencekam dari semalam. Rian sarapan dengan terburu-buru, matanya terus terpaku pada layar ponsel, seolah ada bom nuklir yang akan meledak jika dia melepaskan pandangannya barang sedetik. Roti bakar yang kusiapkan hanya dimakan separuh. Aku berangkat, katanya sambil meneguk sisa kopinya. Tidak ada ciuman di kening, tidak ada tatapan hangat. Hanya rutinitas kosong. Hati-hati, Mas, jawabku datar, mataku mengikuti punggungnya yang menghilang di balik pintu. Begitu mobil Rian meninggalkan pekarangan rumah, aku langsung bergerak. Aku tidak membereskan meja makan. Aku mengambil ponselku dan mencari satu nama di daftar kontak, Ratna. Ratna adalah teman kuliahku dulu. Bedanya, jika aku memilih jalur korporat yang rapi sebagai auditor, Ratna memilih jalan yang lebih sunyi dan berbahaya. Dia mendirikan agensi keamanan swasta dan detektif partikelir. Kliennya rata-rata adalah istri-istri pejabat atau pengusaha yang curiga pada suami mereka. Ironis sekali, hari ini aku menjadi salah satu dari klien itu. Halo, Cit? Tumben pagi-pagi telepon. Suara Ratna terdengar serak di ujung sana, khas orang yang baru bangun tidur atau justru belum tidur semalaman. Rate, aku butuh bantuanmu. Profesional, kataku to the pound. Hening sejenak. Nada suara Ratna langsung berubah serius. Ketemuan di tempat biasa. 1 jam lagi. Kopi tuku Cipete. Pakai baju yang gak mencolok. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di sudut kedai kopi kecil di daerah Cipete. Aku mengenakan kemeja flanel kebesaran dan topi, menyamar di antara keramaian anak muda yang sedang work from cafe. Ratna datang tak lama kemudian. Penampilannya santai dengan jaket denim dan celana kargo, tapi matanya tajam menyapu sekeliling sebelum duduk di hadapanku. Cerita, kata Ratna singkat setelah memesan es kopi susu tetangga. Aku menceritakan semuanya. Soal perubahan sikap Rian, pulang malam setiap Rabu, alasan meeting luar kota yang tidak masuk akal, struk tol, dan mutasi rekening di restoran mewah Jakarta Selatan. Aku menyerahkan salinan data yang sudah kucetak semalam. Ratna membolak-balik kertas itu dengan kening berkerut. Klasik, gumamnya. Tapi Rian itu orangnya prudent. Hati-hati banget. Kalau dia sampai ninggalin jejak digital di rekening bersama, berarti dia lagi panik atau distracted banget sampai teledor. Aku mau tahu dia sama siapa, RAT. Dan mereka ngapain aja. Aku butuh bukti foto kalau memang dia selingkuh. Aku nggak mau nuduh tanpa bukti. Ratna mengangguk. Oke. Kasih aku waktu 3 hari. Rabu besok kan jadwal rutin dia. Ngilang? Aku bakal buntutin dia dari kantor. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Selama menunggu hari Rabu, aku bersandiwara seolah semuanya baik-baik saja. Aku tetap menyiapkan baju kerjanya, tetap menyapanya, meski hatiku rasanya mau meledak setiap melihat dia sibuk membalas pesan sambil tersenyum tipis di sofa. Rabu sore, Ratna mengirim pesan singkat, target terkunci. Menuju Senopati. Aku kirim live location. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu dimatikan, hanya ditemani cahaya dari layar ponsel yang menunggu laporan Ratna. Sekitar pukul 11 malam, pesan-pesan foto mulai masuk. Tanganku gemetar saat mengunduh gambar pertama. Di foto itu, terlihat jelas mobil Rian terparkir di depan sebuah restoran fine dining di Senopati. Foto kedua, Rian duduk berhadapan dengan seorang wanita. Wanita itu muda, cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan pakaian yang sangat modis. Mungkin terlalu modis untuk sekadar makan malam kerja. Wajahnya terlihat familiar. Itu Elisa, bisikku. Sekretaris barunya. Aku ingat Rian pernah bercerita sekilas tentang sekretaris barunya yang lulusan universitas ternama dan sangat cekatan. Aku tidak menyangka, cekatan, yang dimaksud meliputi hal-hal di luar pekerjaan kantor. Namun, saat aku melihat foto ketiga, keempat, dan seterusnya, keningku berkerut. Tidak ada foto mereka berpegangan tangan. Tidak ada foto berciuman. Tidak ada foto Rian menyuapi Elisa. Yang ada justru foto Rian yang tampak tegang, mengusap wajahnya dengan kasar. Foto Elisa yang melipat tangan di dada dengan wajah angkuh, menatap Rian dengan tatapan menuntut. Di foto lain, terlihat Elisa menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Rian, dan Rian menerimanya dengan wajah pias.
Ponselku berdering. Ratna menelepon. "Cit, lu udah lihat fotonya?" tanya Ratna tanpa basa-basi. "Udah, RAT. Itu sekretarisnya, Elisa. Tapi, kok suasananya aneh ya? Mereka nggak kelihatan mesra. Mereka malah kayak lagi berantem atau negosiasi alot." "Tepat sekali," sahut Ratna. "Insting auditor lu masih jalan rupanya. Dengerin gue baik-baik, Cit. Gue nggak nemu bukti mereka check-in hotel. Setelah makan, Rian nganterin Elisa pulang ke apartemennya, tapi Rian nggak turun. Rian langsung balik ke arah Bintaro. Jadi mereka nggak selingkuh." Ada sedikit rasa lega, tapi segera tertutup oleh rasa curiga yang lebih besar. "Terus kenapa Rian bohong sama aku?" "Gue rasa ini lebih rumit dari sekadar selingkuh ranjang, Cit," suara Ratna merendah. "Gue sempat sadar pembicaraan mereka pakai long range mic pas mereka keluar resto nunggu valet. Suaranya agak kotor karena bising jalanan, tapi gue dengar beberapa kata kunci, polisi, rekaman CCTV, sama tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Aku mencoba mengingat-ingat. Itu sekitar 2 bulan lalu. Iya. Karena penasaran, gue cek ada kejadian apa tanggal segitu yang libatin Elisa atau Rian. Gue gali data kepolisian lewat koneksi gue." Ratna berhenti sebentar, terdengar suara kertas di balik. "Dan gue nemu sesuatu yang ngeri." Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Apa, RAT?" Tanggal 12 Oktober dini hari, ada kasus tabrak lari di daerah Kemang. Korbannya pengendara motor, luka parah sampai koma seminggu. Pelakunya kabur. Saksi mata bilang mobilnya sedan hitam, mirip mobil Elisa. Tapi anehnya, kasus itu menguap. Nggak ada penyidikan lanjut, CCTV di lokasi kejadian dibilang rusak semua. Aku ternganga. Hubungannya sama Rian? Elisa itu anak orang biasa, Cit. Dia nggak punya power buat ngilangin bukti di kepolisian atau nekan saksi. Tapi suami lu? Dia partner di firma hukum top. Koneksinya di kepolisian dan kejaksaan kuat banget. Gue curiga, Rian yang bersin kekacauan yang dibuat Elisa malam itu. Tubuhku lemas seketika. Aku bersandar pada sofa, merasa pusing. Jadi, Rian bukan hanya berbohong padaku. Dia melindungi seorang kriminal. Dia mempertaruhkan karirnya, reputasinya, dan mungkin kebebasannya sendiri demi menutupi kejahatan sekretarisnya. "Kenapa, RAT?" tanyaku lirih, air mata mulai menggenang. "Kenapa Rian mau melakukan itu buat Elisa kalau mereka nggak ada hubungan spesial?" Itu yang masih jadi misteri, Cit. Tapi lihat foto nomor 5. Lihat tas yang dibawa Elisa. Aku membuka kembali galeri foto. Foto nomor 5. Elisa menenteng tas tangan kecil. Itu tas Hermes Kelly, Cit. Harganya ratusan juta. Gaji sekretaris fresh graduate nggak mungkin bisa beli tas itu, kecuali dia punya sampingan, atau ada yang beliin. Aku menelan ludah. "Jadi maksudmu?" "Gue belum bisa simpulin sekarang. Tapi ini bukan sekadar pelakor yang mau ngerusak rumah tangga orang karena cinta. Ini simbiosis parasit. Mereka saling memegang kartu mati masing-masing. Elisa butuh Rian buat ngelindungin dia dari penjara. Dan Rian, kayaknya Rian juga tersandera sesuatu sama perempuan itu." Malam itu, saat Rian pulang, aku menatapnya dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Bukan lagi sebagai istri yang curiga diselingkuhi, tapi sebagai seorang wanita yang sedang menatap orang asing yang berbahaya. Rian masuk, tampak lebih lelah dari biasanya. "Macet parah di tol," keluhnya sambil melonggarkan dasi. "Macet di Senayan ya, Mas?" pancingku pelan. Rian membeku sesaat. Gerakannya membuka kancing kemeja terhenti. Dia menoleh pelan, matanya mencari mataku. Ada kilatan panik yang dia coba sembunyikan dengan tawa hambar. "Hah? Senayan? Ngaco kamu. Aku dari Karawang." "Oh," aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Mungkin aku salah baca berita lalu lintas. Aku berbalik badan menuju dapur, meninggalkan Rian yang masih berdiri mematung. Perang ini baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan maju dengan tangan kosong. Aku punya Ratna,
Dan aku punya otak yang lebih tajam daripada sekadar sekretaris genit yang bisanya cuma merengek minta perlindungan. Tunggu saja, Elisa, bisikku dalam hati. Kamu mungkin bisa menyetir Ryan. Tapi kamu belum pernah berhadapan dengan istrinya. 2 hari setelah pertemuan dengan Ratna, aku duduk bersila di lantai ruang kerja rumah kami. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ryan sedang mendengkur halus di kamar atas, lelah setelah lagi-lagi pulang larut dengan alasan entertain klien. Namun kali ini, aku tidak menangis atau menunggu dengan cemas. Malam ini, aku sedang bekerja. Di hadapanku, layar laptop menyala terang, menampilkan deretan angka dalam spreadsheet yang rumit. Berkat bantuan teknis dari tim Ratna yang berhasil mengcloning data dari cloud storage pribadi Ryan, sesuatu yang Ryan pikir aman karena passwordnya diganti berkala, aku kini memiliki akses ke buku besar bayangannya. Sebagai mantan auditor yang pernah menangani kasus fraud di perusahaan minyak dan gas, membaca pola keuangan bagi aku seperti membaca buku cerita anak-anak. Polanya selalu sama, ada uang masuk yang tidak wajar, dan ada uang keluar yang disamarkan. Mataku menyipit melihat kolom bertuliskan, biaya konsultasi tambahan, dan overtime billing, untuk klien bernama PT Megah Sentosa. Angkanya fantastis. Ryan menagihkan biaya konsultasi sebesar 50 juta rupiah per jam, untuk sesi yang tercatat dilakukan pada hari Minggu atau tengah malam. Total tagihan fiktif ini mencapai hampir 3 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Gila kamu, Mas, desisku pelan. Jemariku menari di atas keyboard, melakukan cross-reference dengan data GPS mobil Ryan yang sudah dilacak Ratna. Pada tanggal-tanggal di mana Ryan mengklaim melakukan konsultasi mahal itu, GPS mobilnya menunjukkan dia sedang berada di lapangan golf, di bengkel modifikasi mobil sport, atau, yang paling sering, di apartemen Elisa. Jadi, inilah kepingan puzzle yang hilang itu. Ryan tidak sekadar selingkuh. Dia melakukan penggelapan dana kantor, embezzlement, dengan cara markup jam kerja. Ini adalah pelanggaran kode etik berat yang bisa membuatnya dipecat tidak hormat, dicabut izin pengacaranya, dan dipenjara. Lalu, di mana peran Elisa? Aku membuka folder lain yang dikirimkan Ratna sore tadi. Folder itu berisi foto-foto gaya hidup Elisa sebelum dan sesudah menjadi sekretaris Ryan. Sebelum bekerja dengan Ryan, Elisa adalah gadis perantauan biasa yang tinggal di kos-kosan petak di daerah Mampang. Namun, sejak 6 bulan lalu, tepat saat billing fiktif Ryan mulai melonjak, gaya hidup Elisa berubah drastis. Dia pindah ke apartemen full furnished di Senopati. Dia mulai memakai tas branded. Dia sering posting makan di restoran omakase yang harganya jutaan sekali duduk. Elisa yang memvalidasi laporannya, gumamku. Sebagai sekretaris, Elisa adalah gerbang pertama yang memverifikasi laporan jam kerja Ryan sebelum diserahkan ke bagian keuangan firma. Tanpa tanda tangan dan validasi Elisa, Ryan tidak bisa mencairkan uang haram itu. Tapi, kenapa Ryan mau berbagi kue sebesar ini dengan sekretaris baru? Ryan itu pelit dan perhitungan. Dia tidak akan membuang uang miliaran hanya untuk wanita simpanan, kecuali dia terpaksa. Pikiranku kembali ke informasi Ratna tentang kecelakaan tabrak lari tanggal 12 Oktober itu. Aku mengambil secari kertas dan menggambar diagram hubungan mereka. Elisa menabrak orang di Kemang. Dia panik, dia bisa dipenjara. Karir dan masa mudanya hancur. Dia butuh seseorang yang paham hukum dan punya koneksi untuk menghilangkan jejak. Dia lari ke bosnya, Ryan. Ryan membantu Elisa. Menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan CCTV dan menyuap oknum agar kasus itu hilang. Tapi, bantuan Ryan tidak gratis. Ryan kini memegang kartu as Elisa. Ryan pikir dia bisa mengendalikan Elisa. Elisa membalas. Elisa yang cerdik, atau licik, sadar bahwa Ryan melakukan markup jam kerja. Elisa tahu Ryan korupsi uang kantor. Daripada hanya menjadi bawahan yang diselamatkan, Elisa membalikkan keadaan. Dia mengancam akan membocorkan penipuan Ryan ke partner senior, jika Ryan tidak membiayai gaya hidup mewahnya. Mereka saling sandera. Ini bukan cinta. Ini adalah simbiosis parasitisme yang menjijikkan. Ryan butuh tanda tangan Elisa untuk korupsi. Elisa butuh perlindungan hukum Ryan untuk tetap bebas. Mereka berdua berjalan di atas tali tipis di atas jurang api. Jika satu orang jatuh,
dia akan menarik yang lain ikut terbakar. Rian, suamiku yang dulu kubanggakan sebagai penegak hukum yang idealis, kini tak lebih dari seorang kriminal kerah putih yang tersandera oleh sekretarisnya sendiri. Dadaku sesak. Rasa mual menjalar dari perut hingga ke tenggorokan. Aku menutup laptop dengan kasar. Bayangan wajah Rian yang sok berwibawa di depan keluarga besar, dan wajah Elisa yang sok cantik di media sosial, berputar-putar di kepalaku. Mereka pikir mereka aman. Mereka pikir dunia ini milik mereka berdua. Mereka pikir istri di rumah hanyalah pajangan bodoh yang sibuk mengurus arisan dan tanaman hias. Aku berjalan menuju jendela, menatap langit malam Jakarta yang kemerahan karena polusi cahaya. Kalian salah besar, bisikku pada kaca jendela yang dingin. Aku memegang kartu as yang lebih tinggi dari mereka berdua. Aku punya bukti korupsi Rian yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Dan aku punya bukti keterlibatan Elisa dalam tabrak lari yang bisa mengirimnya ke balik jeruji besi. Nasib mereka berdua kini ada di ujung jariku. Aku bisa saja pergi ke polisi besok pagi dan menyerahkan semua ini. Tapi itu terlalu mudah. Itu terlalu instan. Rasa sakit yang mereka berikan padaku selama berbulan-bulan, kebohongan, pengabaian, penghinaan, harus dibayar dengan bunga yang setimpal. Sebagai mantan auditor, aku tahu kapan waktu terbaik untuk melakukan sidak. Bukan saat tersangka sedang waspada, tapi saat mereka sedang merasa paling aman, paling tinggi, dan paling berkuasa. Dan momen itu akan tiba sebentar lagi. Undangan pesta akhir tahun firma hukum Rian sudah tergeletak di meja rias sejak seminggu lalu. Rian sempat melarangku datang dengan alasan, hanya untuk internal. Tapi aku tahu itu bohong. Itu adalah acara gala dinner tahunan di mana istri-istri partner wajib hadir. Aku akan datang. Bukan sebagai korban yang malang, tapi sebagai eksekutor yang membawa vonis mati bagi karir mereka. Hari H itu tiba. Sabtu malam, Ballroom Hotel Kempinski di kawasan Bundaran HI. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Rian sudah berangkat lebih dulu 2 jam yang lalu dengan alasan harus memantau persiapan acara sebagai ketua panitia. Alasan klise. Aku tahu dia menjemput Elisa agar mereka bisa masuk bersama. Meski mungkin masuk lewat pintu yang berbeda untuk menjaga citra. Malam ini, aku tidak mengenakan gaun hitam membosankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku mengenakan kebaya modern berwarna merah marun, warna darah yang mengering, warna keberanian, warna yang dominan dan mengintimidasi. Kebaya ini berbahan bludru halus yang memeluk tubuhku dengan sempurna, dipadukan dengan kain batik tulis motif parang rusak warisan nenekku. Motif parang melambangkan pertarungan dan kekuatan yang tidak pernah putus. Rambutku disanggul modern dengan hiasan tusuk konde emas sederhana. Riasan wajahku tajam. Lipstik merah bata, eyeliner tegas yang membuat mataku terlihat lebih galak namun tetap anggun. Aku menyemprotkan parfum Chanel nomor 5, klasik, elegan, dan mahal. Aroma wanita dewasa yang tahu apa maunya, berbeda jauh dengan aroma parfum manis dan playful yang biasa dipakai Elisa. Nyonya Citra, mobil sudah siap, suara sopir terdengar dari interkom. Baik, Pak. Saya turun. Perjalanan menuju Bundaran HI macet seperti biasa, tapi aku menikmatinya. Setiap detiknya memberiku waktu untuk memantapkan hati. Aku membuka tas tanganku, memastikan flash disk kecil berwarna perak itu ada di sana. Flash disk yang berisi rekaman suara, foto-foto investigasi Ratna, dan data Excel fraud Rian. Senjataku. Tiba di lobi hotel, kemewahan langsung menyambut. Lampu kristal raksasa, karpet tebal, dan wangi bunga lili segar. Aku berjalan dengan dagu terangkat. Beberapa rekan kerja Rian yang mengenaliku menyapa dengan ramah, meski ada kilatan kaget di mata mereka melihat penampilanku yang jauh lebih hidup dari biasanya. Mbak Citra. Wah, pangling saya. Mas Rian mana? Kok sendirian? Tanya Pak Hendra, salah satu partner senior yang paling dihormati di firma. Selamat malam, Pak Hendra. Biasa, Rian kan sibuk jadi seksi sibuk malam ini. Saya menyusul biar dia bisa fokus. Jawabku diplomatis, diiringi senyum manis. Istri idaman memang. Puji Pak Hendra tertawa. Ayo masuk, istri saya ada di dalam. Aku melangkah masuk ke ballroom. Udara dingin AC langsung menerpa kulitku.
Ruangan itu disulap menjadi sangat megah dengan tema Gatsby Night. Emas dan hitam mendominasi. Musik jazz mengalun lembut. Orang-orang tertawa sambil memegang gelas champagne. Suasana yang penuh kepalsuan kelas atas. Mataku menyapu ruangan, mencari sosok suamiku. Itu dia. Rian berdiri di dekat meja prasmanan VIP, memegang gelas wine, tertawa lepas bersama beberapa kolega muda. Dia terlihat tampan dengan tuxedo hitamnya, harus kuakui. Tapi ketampanan itu kini terasa hampa bagiku. Dan tidak jauh dari situ, berdiri sosok yang menjadi pusat perhatian, setidaknya menurut pikirannya sendiri. Elisa. Dia mengenakan gaun sekuin berwarna emas yang sangat ketat dan punggung terbuka lebar, backless. Belahan roknya tinggi hingga paha atas. Cantik, memang. Muda, jelas. Tapi di ruangan yang penuh dengan pengacara senior dan istri-istri pejabat yang berpakaian sopan namun berkelas, penampilan Elisa terlihat berisik dan murahan. Dia berusaha terlalu keras. Elisa berdiri di samping Rian, jaraknya sedikit terlalu dekat untuk ukuran bos dan sekretaris. Dia tertawa paling keras saat Rian membuat lelucon. Tangannya sesekali menyentuh lengan jas Rian dengan gerakan yang seolah-olah tidak sengaja. Aku melihat istri Pak Hendra dan beberapa ibu lainnya berbisik-bisik sambil melirik Elisa dengan tatapan tidak suka. Mereka tahu. Insting wanita tidak pernah salah. Mereka mencium bau, wanita penggoda, dari jarak 1 kilometer. Tapi tidak ada yang berani menegur karena Rian adalah rising star di firma ini. Aku menarik napas dalam, membusungkan dada, dan mulai melangkah membelah kerumunan. Suara hak tinggi sepatuku teredam karpet tebal, tapi auraku membuat beberapa orang menoleh. Rian yang pertama kali menyadari kehadiranku. Tawanya terhenti seketika. Matanya membelalak, seolah melihat hantu. Gelas di tangannya nyaris miring. Citra, suaranya tercekat. Dia tidak menyangka aku akan datang. Apalagi dengan penampilan sespektakuler ini. Elisa menoleh. Senyum manja di wajahnya memudar sedikit, digantikan oleh tatapan menilai yang tajam. Dia memindaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada kilatan iri yang coba dia tutupi dengan ekspresi angkuh. Mas, sapaku tenang. Aku tidak mencium pipinya. Aku hanya berdiri di hadapannya, cukup dekat untuk membuatnya gugup. Acaranya bagus sekali. Kak kamu, kok nggak bilang sudah sampai? Tahu gitu aku jemput di lobi. Rian tergagap, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya meski ruangan itu dingin. Nggak perlu repot. Kan ada sopir. Jawabku santai. Mataku kemudian beralih ke Elisa. Aku menatapnya tepat di mata. Tatapan seorang guru yang sedang melihat murid nakal yang ketahuan menyontek. Elisa, mungkin merasa perlu mempertahankan wilayahnya, menegakkan tubuh dan membusungkan dada. Dia mengangkat dagunya, mencoba menantangku. Selamat malam, Bu Citra, sapa Elisa dengan nada yang dibuat-buat semanis madu, tapi terdengar berbisa. Wah, tumben ibu datang. Biasanya Pak Rian bilang ibu lebih suka di rumah nonton TV. Hening. Beberapa orang di sekitar kami terdiam. Itu adalah penghinaan halus. Dia menyiratkan bahwa aku adalah istri rumahan yang membosankan, sementara dia adalah wanita karir yang aktif mendampingi Rian. Aku melihat kepanikan di mata Rian. Dia hendak membuka mulut untuk menengahi, tapi aku mengangkat tangan sedikit, memberinya kode untuk diam. Aku tersenyum. Bukan senyum sopan, tapi senyum predator yang baru saja menemukan mangsanya terperangkap di sudut. Iya, Dik Elisa. Saya memang suka di rumah. Jawabku dengan suara yang jernih dan cukup keras untuk didengar lingkaran orang di sekitar kami. Soalnya di rumah saya tenang. Nggak perlu lembur sampai jam 3 pagi untuk ngurusin dokumen yang nggak pernah selesai-selesai, kan? Wajah Rian memucat. Elisa mengerjap, sedikit terkejut dengan seranganku, tapi dia cepat menguasai diri. Namanya juga profesional, Bu. Pak Rian kan perfeksionis. Semua harus sempurna, balas Elisa, kali ini dengan nada lebih berani. Dia melirik Rian seolah meminta dukungan. Ya kan, Pak? Iya, tim kita memang kerja keras, gumam Rian lemah. Elisa merasa menang. Dia mengambil satu langkah maju, masuk ke dalam ruang pribadiku. Dia mencondongkan tubuh sedikit,
seolah ingin membisikkan rahasia umum. Lagian ya, Bu Citra, lanjut Elisa, kali ini suaranya sedikit lebih pelan tapi masih terdengar merendahkan. Kadang laki-laki itu butuh suasana baru biar nggak bosen. Makanya Pak Rian betah di kantor. Mungkin di rumah kurang hidup suasananya. Para istri partner lain yang mendengar itu menahan napas. Itu sudah bukan sindiran lagi. Itu ajakan perang terbuka. Elisa, dengan segala kenaifannya, berpikir dia adalah ratu malam ini karena dia memegang rahasia Rian. Dia lupa, di ruangan ini ada hierarki. Dan dia baru saja meludahi wajah pemegang tahta sah. Rian tampak ingin pingsan. Dia tahu mulut istrinya. Dia tahu citra yang diam itu menakutkan, tapi citra yang tersenyum saat dihina adalah bencana alam. Aku tidak marah. Anehnya, aku justru merasa kasihan. Kasihan pada kebodohannya. Suasana baru ya? Ulangku pelan sambil memperbaiki letak selendang di bahuku. Menarik sekali teorinya. Aku melangkah maju, memangkas jarak di antara kami hingga aroma parfum Chanelku bertabrakan dengan aroma parfum manisnya. Ngomong-ngomong soal suasana baru, Dik Elisa, ujarku, menggantung kalimat. Inilah saatnya. Panggung sudah siap. Penonton sudah menyimak. Saya dengar kamu suka suasana malam di daerah Kemang ya. Senyum Elisa membeku. Terutama tanggal 12 Oktober lalu, lanjutku, mataku mengunci manik matanya yang mulai bergetar. Sayang sekali malam itu hujan deras ya. Pasti jalanan licin dan gelap. Dunia seakan berhenti berputar bagi Elisa. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, retak seketika bagaikan porselen yang dipukul palu godam. Warna merah di pipinya lenyap, digantikan pucat pasi yang mengerikan. Gelas champagne di tangannya bergetar hebat, hingga isinya tumpah sedikit mengenai gaun emasnya. Rian di sebelahnya tersedak ludahnya sendiri. Dia menatapku dengan horor murni. Dia tahu bahwa aku tahu. Nikmati pestanya ya, Dik Elisa, tutupku dengan nada riang yang kontras dengan ketegangan di udara. Hati-hati kalau pulang malam. Jangan sampai menabrak apa-apa lagi. Aku berbalik dengan anggun, meninggalkan mereka berdua yang berdiri mematung seperti patung es yang siap mencair di bawah sorotan lampu ballroom. Perang mental sudah dimenangkan. Sekarang, tinggal eksekusi final. Setelah meninggalkan Rian dan Elisa yang terpaku seperti patung lilin yang nyaris meleleh, aku tidak langsung melarikan diri atau bersembunyi. Justru sebaliknya. Aku melangkah menuju meja bundar tempat Pak Hendra, managing partner firma, sedang duduk bersama istrinya, Bu Ratna, bukan Ratna detektif temanku, melainkan istri pejabat senior firma, dan beberapa klien penting. Jantungku memang berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memuncak. Sensasi ini mirip seperti saat aku dulu hendak mempresentasikan temuan audit investigasi di depan Dewan Direksi yang korup. Campuran antara ketegangan dan kepuasan karena memegang kendali. Mbak Citra, sini duduk, gabung sama kita, panggil Bu Ratna ramah sambil menepuk kursi kosong di sebelahnya. Aku tersenyum lebar. Senyum yang tulus kali ini karena aku tahu aku berada di pihak yang menang. Terima kasih, Bu. Maaf tadi agak lama, ada sedikit reuni di sana. Reuni? Tanya Pak Hendra sambil memotong steaknya. Iya, Pak. Menyapa sekretaris Rian. Ternyata dia energik sekali ya orangnya. Jawabku penuh arti. Pak Hendra tertawa kecil, meski matanya menyeratkan dia menangkap sesuatu yang ganjil. Ya? Anak-anak muda zaman sekarang memang ambisius. Rian juga sangat mengandalkan dia. Proyek merger PT Megah Sentosa itu kalau tidak ada Rian dan tim pendukungnya, mungkin tidak akan tembus. Mendengar nama PT Megah Sentosa disebut, telingaku langsung berdenging. Itu adalah nama klien di mana Rian melakukan markup jam kerja gila-gilaan. Oh, PT Megah Sentosa. Ulangku pelan sambil mengambil gelas air mineral. Saya dengar proyek itu memang rumit, Pak. Saking rumitnya, Rian sampai sering meeting hari Minggu dan tengah malam ya. Saya salut sama dedikasi firma Bapak. Klien pasti bayar mahal untuk jam-jam premium seperti itu. Gerakan tangan Pak Hendra yang hendak memasukkan daging ke mulut terhenti sejenak. Dia menatapku sekilas, lalu meletakkan garpu. Hari Minggu?
Pak Hendra mengerutkan kening, tampak berpikir. Setahu saya, klien megah sentosa itu tipe konvensional. Mereka anti rapat di luar jam kerja, apalagi weekend. CEO-nya sangat family man. Rian bilang sama kamu dia rapat hari Minggu. Umpan dimakan. Aku memasang wajah polos yang sedikit bingung, akting terbaikku malam ini. Loh? Iya, Pak. Bulan lalu hampir tiap minggu Rian pamit meeting dengan tim megah sentosa. Katanya urgent karena ada deadline regulasi baru. Mungkin saya yang salah dengar ya, atau mungkin Rian saking rajinnya sampai inisiatif sendiri. Pak Hendra tidak menjawab. Dia hanya bergumam, lalu kembali memakan steaknya, tapi kali ini dengan kunyahan yang lambat dan wajah yang lebih serius. Sebagai pimpinan firma, dia pasti peka terhadap potensi overbilling atau inefisiensi. Benih keraguan sudah tertanam. Dari sudut mataku, aku melihat Rian sedang berdebat kecil dengan Elisa di pojok ruangan. Elisa terlihat histeris, tangannya bergerak-gerak liar, sementara Rian berusaha menenangkannya sambil celingukan takut dilihat orang. Tiba-tiba, Rian melihatku yang sedang berbincang akrab dengan Pak Hendra. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena panik. Dia meninggalkan Elisa begitu saja dan berjalan cepat ke arah meja kami. Langkahnya terburu-buru, jasnya sedikit tidak rapi. Malam, Pak Hendra. Maaf mengganggu, sapa Rian dengan napas yang sedikit memburu. Tangannya langsung mencengkeram sandaran kursiku, sedikit terlalu keras. Cit, bisa ikut aku sebentar? Ada yang mau aku kenalin di sana. Itu bohong. Dia cuma mau menarikku menjauh dari Pak Hendra sebelum aku membocorkan lebih banyak hal. Nanti saja, Mas. Aku lagi asyik ngobrol sama Bu Ratna soal rencana liburan akhir tahun. Tolakku halus. Sebentar saja, Cit, desak Rian, jarinya kini menekan bahuku. Cengkeramannya menyakitkan. Penting. Bu Ratna dan Pak Hendra menatap kami. Suasana menjadi canggung. Rian sedang mempertontonkan ketidakstabilan emosinya di depan atasan. Kesalahan fatal. Aku menoleh, menatap tangan Rian di bahuku, lalu menatap matanya. Mas, kamu sakit? Tanganmu dingin dan keringatan banget. Kamu kelihatan panik. Ada masalah apa? Rian tersadar bahwa dia sedang menjadi pusat perhatian. Dia buru-buru melepaskan tangannya dan memaksakan tawa yang terdengar sumbang. Enggak apa-apa. Cuma, ya sudah kalau masih mau ngobrol. Dia mundur, tapi tatapannya padaku adalah tatapan ancaman. Kita bicara nanti, matanya berkata begitu. Aku kembali fokus pada Bu Ratna, tapi ekor mataku menangkap pergerakan Elisa. Wanita itu sudah tidak ada di pojok ruangan. Dia berjalan cepat keluar dari ballroom menuju arah toilet, sambil memegangi tas Hermesnya erat-erat. Wajahnya kacau, make-upnya mungkin sudah luntur karena keringat dingin. Melihat mangsa yang terluka memisahkan diri dari kawanannya, insting pemburuku bangkit. Bu Ratna, Pak Hendra, saya izin ke restroom sebentar ya. Pamitku sopan. Aku berjalan santai keluar ballroom, mengikuti jejak Elisa. Lorong menuju toilet VIP di hotel ini cukup panjang, dilapisi marmer dan cermin-cermin besar. Sepi. Suara musik dari dalam ballroom terdengar sayup-sayup. Aku melihat Elisa berdiri di depan wastafel besar di area powder room, ruang rias, yang kosong. Dia sedang membasuh tangannya dengan kasar, lalu menatap cermin dengan napas tersengal. Dia mengeluarkan ponsel, mengetik sesuatu dengan jari gemetar, lalu menghapusnya lagi. Dia terlihat seperti orang yang sedang tenggelam, dan tidak tahu harus berpegangan pada apa. Aku masuk pelan-pelan. Suara pintu yang tertutup membuat Elisa melonjak kaget. Dia berbalik, dan saat melihat bayanganku di cermin, matanya membelalak. Ketakutan murni terpancar di sana. Mau apa lagi, Bu? Desis Elisa, mencoba terdengar berani tapi suaranya pecah. Ibu jangan main gertak sambal ya. Kejadian tabrakan itu, Ibu nggak punya bukti. Itu cuma gosip. Aku berjalan mendekat, berdiri di sampingnya. Aku mengeluarkan lipstik dari tasku dan mulai memoles bibirku di depan cermin, seolah percakapan ini adalah obrolan ringan antar teman wanita. Gertak sambal, aku terkekeh pelan. Elisa, kamu pikir saya datang ke sini cuma modal nekat? Saya tahu kamu panik.
Saya tahu kamu barusan mau WhatsApp Rian minta jaminan keamanan, tapi kamu hapus lagi karena kamu sadar Rian pun gak bisa berkutik sekarang. Saya gak takut sama ibu, Elisa membalas, tangannya mencengkeram pinggiran wastafel marmer. Pak Rian cinta sama saya. Ibu cuma istri yang statusnya aja di atas kertas. Pak Rian bilang ibu itu membosankan, kaku, kayak robot. Hinaan itu, lagi-lagi menyerang kepribadianku. Dulu mungkin aku akan sakit hati, menangis di pojok kamar. Tapi sekarang, kata-kata itu terdengar lucu. Aku menutup lipstikku dengan bunyi klik yang tajam. Aku menoleh padanya. Kamu boleh ambil hati Rian, Elisa. Ambil saja. Saya ikhlas. Tapi kamu lupa satu hal. Aku melangkah satu langkah mendekat padanya, memaksanya mundur hingga punggungnya menabrak tembok marmer yang dingin. Kamu pikir Rian melindungimu karena cinta? Karena kamu cantik? Jangan naif. Rian melindungimu karena dia butuh kamu untuk memvalidasi invoice fiktif ke klien, kan? Mata Elisa membesar. Dia berhenti bernapas. Kalau kamu jatuh, Rian jatuh. Kalau Rian jatuh, kamu masuk penjara. Romantis sekali hubungan kalian. Seperti Romeo dan Juliet, tapi versi kriminal. Aku menikmati detik-detik saat kesombongan Elisa runtuh sepenuhnya, digantikan oleh realitas yang menakutkan. Dia bukan lagi sekretaris glamor yang merasa di atas angin. Dia hanyalah gadis kecil yang terjebak dalam permainan orang dewasa yang terlalu berbahaya baginya. Suasana di powder room itu hening, hanya terdengar suara tetesan air dari keran yang kurang rapat. Elisa menatapku dengan mulut sedikit terbuka, seolah kehilangan kemampuan bicara. Informasi tentang fraud atau penggelapan dana itu adalah kartu mati yang dia kira hanya diketahui oleh dia dan Rian. Fakta bahwa aku, istri yang dianggapnya bodoh dan kaku, mengetahui detail teknis invoice itu adalah mimpi buruk baginya. Dari mana? Ibu tahu. Suaranya nyaris tak terdengar, serak dan kering. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Seorang auditor yang baik tidak pernah membuka sumber datanya di awal interogasi. Aku hanya tersenyum tipis, merapikan sedikit tatanan rambutku di cermin, lalu kembali menatapnya lewat pantulan kaca. Pertanyaannya bukan dari mana saya tahu, Elisa, kataku tenang. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa besar rasa percaya partner senior di luar sana pada integritas Rian? Elisa diam, dadanya naik turun. Begini saja, lanjutku, suaraku melembut namun menusuk. Tadi saya baru saja ngobrol dengan Pak Hendra. Beliau kaget loh mendengar Rian sering meeting hari Minggu dengan klien Megah Sentosa. Padahal, menurut Pak Hendra, CEO Megah Sentosa itu anti kerja di akhir pekan. Wajah Elisa yang sudah pucat kini berubah menjadi abu-abu. Dia tahu persis implikasinya. Jika audit internal dilakukan besok pagi, jejak digital validasi invoice itu ada di username Elisa. Rian, sebagai atasan yang licik, pasti sudah merancang sistem agar Elisa yang menjadi eksekutor teknis. Sehingga jika ketahuan, Rian bisa berkilah bahwa sekretarisnya yang melakukan kesalahan input atau manipulasi tanpa sepengetahuannya. Rian pasti bilang dia akan melindungimu, kan? Tanyaku retoris. Dia pasti bilang, tenang saja sayang, aku partner, gak ada yang berani sentuh kita. Begitu kan? Elisa menunduk, air mata mulai menetes membasahi pipinya yang dipoles bedak tebal. Dia mengangguk pelan. Laki-laki yang mengkhianati istrinya demi uang dan nafsu, tidak akan ragu mengorbankan selingkuhannya demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Dik Elisa, bisikku kejam tapi jujur. Saat Pak Hendra mulai memeriksa buku besar besok, Rian akan melemparmu ke kandang singa. Dia akan bilang kamu yang memalsukan semuanya demi gaya hidup mewahmu. Lihat tas Hermes itu. Aku menunjuk tas di wastafel. Itu bukti yang sempurna untuk motif penggelapan dana oleh seorang sekretaris. Elisa terisak. Dia mulai sadar posisinya. Dia hanyalah pion yang akan dikorbankan. Tiba-tiba, pintu powder room terbuka kasar. Rian berdiri di sana. Wajahnya merah padam, rambutnya sedikit acak-acakan, matanya liar mencari kami. Dia pasti menyadari kami berdua menghilang terlalu lama dan menyusul dengan panik. Saat melihat Elisa menangis di pojok dan aku berdiri tenang, dia langsung menerobos masuk, mengabaikan fakta bahwa ini toilet wanita. Citra, apa yang kamu lakukan? Bentak Rian.
Suaranya menggema di ruangan berkeramik itu. Kamu apakan Elisa? Dia langsung berdiri di depan Elisa, memasang badan seolah menjadi pahlawan kesiangan. Elisa yang melihat Rian datang, bukannya merasa lega, justru menatapnya dengan tatapan horor. Kata-kataku barusan sudah meracuni pikirannya. Dia kini melihat Rian bukan sebagai pelindung, tapi sebagai calon pengkhianat. Aku memutar tubuhku perlahan menghadap suamiku. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Kami cuma girl talk, jawabku santai. Ngobrolin soal tas, soal make up, soal tanggal 12 Oktober di Kemang. Tubuh Rian menegang. Bahunya kaku. Cukup, Cit. Kita pulang, geram Rian. Dia mencoba meraih lenganku untuk menyeretku keluar. Aku menepis tangannya dengan keras. Plak. Suara tepisan itu terdengar nyaring. Jangan sentuh aku, kataku dingin. Aura dominasiku keluar sepenuhnya. Aku bukan lagi istri penurut yang menunggu di rumah. Kamu pikir kamu siapa? Rian? Mengatur-atur aku? Aku melangkah maju mendekatinya. Rian refleks mundur selangkah, terintimidasi oleh perubahan sikapku yang drastis. Dengar baik-baik, kataku, kini menatap mereka berdua bergantian. Aku sudah tahu semuanya. Tabrak lari itu. Markup jam kerja PT. Megah Sentosa. Rekening penampungan yang kalian pakai untuk mencuci uang hasil fraud itu. Semuanya. Rian menggeleng, mencoba menyangkal. Kak kamu ngelindur. Itu fitnah. Aku bisa tuntut kamu. Aku tertawa. Tawa yang benar-benar geli. Tuntut aku? Silakan, Pak pengacara. Tuntut istrimu yang mantan auditor ini. Tapi sebelum kamu tuntut aku, coba cek dulu laptop di ruang kerjamu. Coba cek cloud storage pribadimu. Masih bisa diakses nggak? Wajah Rian berubah menjadi ekspresi ketakutan murni. Dia meraba saku jasnya, mengambil ponsel, mencoba login ke akunnya. Jarinya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh. Cit, apa yang kamu lakukan? Bisik Rian, suaranya bergetar. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya, mengulang posisi yang sama saat aku berbisik pada Elisa di ballroom tadi. Inilah bisikan pamungkas yang menjadi kunci dari judul bab ini. Mas, apakah para partner senior tahu siapa yang mengakses dan menyalin file rahasia klien, termasuk data sengketa lahan dan suap hakim, dari komputermu tengah malam tadi? Rian membeku total. Napasnya tercekat. File rahasia klien adalah hal paling sakral di firma hukum. Jika data itu bocor, bukan hanya karir Rian yang tamat, tapi seluruh firma bisa runtuh dan digugat triliunan rupiah. Rian menyimpan data-data sensitif itu secara ilegal di laptop pribadinya untuk jaminan, masa depan, dan aku telah menyalin semuanya. Kamu nyuri data firma. Rian menatapku tak percaya. Aku mengamankan aset. Mas, koreksiku sambil tersenyum manis. Sekarang, nasib firma, nasibmu, dan nasib pacar kecilmu ini ada di tanganku. Kalau aku tekan send ke email Pak Hendra atau ke kejaksaan, besok pagi kalian sarapan di Polda. Elisa merosot ke lantai, menangis histeris tanpa suara. Rian bersandar ke tembok, kakinya lemas. Keangkuhan pria SCBD itu lenyap tak berbekas, menyisakan seorang pria pecundang yang ketahuan belangnya. Mau apa kamu, Cit? Tanya Rian lirih, menyerah. Aku melihat jam tanganku yang melingkar indah di pergelangan tangan. Pukul 10 malam. Pesta masih berlangsung meriah di luar sana, tapi pesta mereka berdua sudah berakhir. Sederhana, kataku. Aku mau kalian selesaikan kekacauan kalian sendiri. Elisa, besok pagi surat resign MU sudah harus ada di meja HRD. Dan kamu, Rian? Aku menatap suamiku dengan tatapan jijik. Kamu akan menghadap Pak Hendra besok. Kamu akan mengaku soal markup itu. Cari alasan apa saja. Bilang kamu hilaf, bilang kamu butuh uang buat bayar utang judi, terserah. Yang penting, kamu kembalikan uang itu. Kalau kamu tidak lakukan, atau kalau kamu mencoba memecat Elisa untuk mengkambing hitamkan dia. Aku mengangkat ponselku yang sedari tadi merekam pembicaraan kami. Rekaman ini dan semua bukti fraud akan sampai ke meja polisi. Kamu gila, Cit. Aku bisa dipenjara, Rian memohon. Itu risiko pekerjaan, Mas,
jawabku dingin. Sama seperti risiko istri di rumah yang kamu kira bodoh ini, ternyata bisa menghancurkan hidupmu dalam satu malam. Aku merapikan kebaya merahku, memastikan penampilanku tetap sempurna. Sekarang, hapus air mata kalian. Kita keluar dari sini. Jangan bikin malu. Kalian berdua masih punya peran sandiwara yang harus dimainkan sampai pesta selesai. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar dari toilet, meninggalkan mereka berdua yang hancur lebur di bawah lampu neon putih yang menyilaukan. Aku berjalan kembali ke ballroom dengan kepala tegak, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Malam ini, Ratu kembali bertahta, dan para pengkhianat sedang menunggu giliran menuju tiang gantungan. Langkah kakiku terasa ringan, namun bergaung keras di lorong marmer hotel yang dingin itu. Aku baru saja meninggalkan dua manusia yang hancur lebur di dalam toilet. Seorang suami yang kehilangan wibawanya, dan seorang wanita simpanan yang kehilangan masa depannya. Saat aku kembali memasuki ballroom yang bermandikan cahaya lampu kristal dan alunan musik jazz, rasanya seperti berpindah dimensi. Di sini, di antara denting gelas champagne dan tawa para sosialita, dunia masih berputar normal. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding soundroof beberapa meter dari sini, sebuah rumah tangga dan dua karir baru saja diledakkan. Aku kembali ke meja bundar VIP nomor 8. Bu Ratna, istri Pak Hendra, menyambutku dengan senyum keibuan yang hangat. Lama sekali, Mbak Citra. Antreannya panjang ya? Tanyanya sambil menggeser tas klatnya agar aku bisa duduk. Aku tersenyum, menarik kursi dengan anggun. Lumayan, Bu. Biasalah, perempuan kalau sudah ketemu cermin dan teman ngobrol, lupa waktu. Aku mengambil serbet linen putih dan meletakkannya di pangkuan, lalu meraih gelas air mineral. Tanganku stabil. Tidak ada getaran sedikit pun. Sebagai mantan auditor yang terbiasa menghadapi direktur keuangan yang korup, aku sudah terlatih memisahkan emosi dari logika saat bekerja. Dan malam ini, aku sedang bekerja. Mengaudit hidupku sendiri. 15 menit berlalu. Pintu samping ballroom terbuka. Rian muncul. Penampilannya sekilas masih terlihat rapi dalam balutan tuxedo hitam mahalnya. Tapi bagi mataku yang jeli, dia tampak seperti orang yang baru saja lolos dari kecelakaan maut. Wajahnya pucat pasi, nyaris abu-abu di bawah sorotan lampu spotlight. Dasi kupu-kupunya sedikit miring, dan ada keringat yang mengilap di keningnya meski ruangan ini bersuhu 18 derajat Celcius. Matanya liar, bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah takut ada polisi yang tiba-tiba menyergapnya dari balik tirai. Dia berjalan kaku menuju meja kami. Setiap langkahnya terlihat berat, seolah kakinya dipasung bola besi. Saat dia menarik kursi di sebelahku, aroma kepanikan menguar darinya, aroma keringat dingin yang bercampur dengan sisa parfum mahalnya yang kini terasa kecut. Loh, Mas Rian? Kok pucat sekali? Tegur Pak Hendra, managing partner firma, yang sedang memotong wagyu steak di piringnya. Pisau di tangan Pak Hendra berhenti bergerak. Matanya menyipit menatap Rian. Kamu sakit? Rian tersentak kaget. Sendok di meja tersenggol sikunya dan berdenting nyaring, membuat beberapa orang di meja sebelah menoleh. Enggak, Pak, jawab Rian tergagap. Suaranya parau, seperti orang yang kehabisan oksigen. Dia berusaha tersenyum, tapi yang keluar hanyalah ringisan menyedihkan. Cuma, agak pusing sedikit. Mungkin efek wine tadi. Waduh, harus dijaga staminanya. Mas, timpal Bu Ratna prihatin. Proyek megah sentosakan lagi di puncak-puncaknya. Jangan sampai tumbang loh. Mendengar nama, Megah Sentosa, disebut, tubuh Rian menegang hebat. Itu adalah nama klien yang menjadi sumber uang haramnya, sumber petakannya. Aku melihat urat di leher Rian menonjol. Dia menunduk, menatap piring kosongnya seolah itu adalah lubang kubur. Aku meletakkan tanganku di atas lengan Rian. Kulitnya dingin dan lembab. Di mata orang lain, ini adalah gestur istri yang perhatian. Tapi bagi Rian, sentuhanku adalah pengingat bahwa sipir penjaranya sedang mengawasi. Rian memang terlalu workaholic, Pak, ujarku lembut, menatap Pak Hendra dengan tatapan polos. Saking dedikasinya, dia sampai kepikiran pekerjaan terus. Makanya, besok pagi Rian berencana menghadap Bapak. Katanya ada hal urgent soal restrukturisasi tim dan evaluasi biaya operasional yang mau dia sampaikan langsung. Benar kan, Mas?
Aku meremas lengan Rian, kuku jariku sedikit menekan dagingnya di balik jas tebal itu. Rian menoleh padaku. Matanya membelalak ngeri. Dia tahu aku baru saja menjebaknya. Aku memaksanya untuk menyerahkan diri besok pagi, tanpa memberinya waktu untuk menyusun alibi atau melarikan diri. Iya, Pak. Rian menelan ludah susah payah. Besok, saya menghadap Bapak jam 8. Bagus. Pak Hendra mengangguk puas, tidak menyadari bahwa bawahannya sedang menyerahkan leher ke tiang gantungan. Saya suka inisiatif kamu. Jarang ada partner yang mau evaluasi biaya sendiri. Sisa malam itu berjalan dengan siksaan lambat bagi Rian. Dia tidak menyentuh makanannya. Dia hanya minum air putih bergelas-gelas. Setiap kali ponselnya bergetar di saku jas, dia tersentak. Aku tahu itu pasti Elisa. Wanita itu mungkin sedang menangis di taksi, membombardir Rian dengan pesan ancaman atau permohonan. Tapi Rian tidak berani membukanya. Dia tahu aku mengawasi setiap gerik matanya. Pukul 11 malam, pesta usai. Perjalanan pulang ke Bintaro adalah babak penyiksaan psikologis berikutnya. Kami duduk di kursi belakang mobil SUV hitam kami. Pak Ujang, sopir setia kami, menyetir dalam diam, sesekali melirik spion tengah karena merasakan aura membunuh yang memenuhi kabin mobil. Mana HPMU? Tagihku datar begitu mobil keluar dari area parkir hotel. Rian menoleh, wajahnya lelah. Cit, tolonglah. Aku mengulurkan tangan kanan, telapak terbuka. Tidak ada negosiasi. Mana, Rian? Atau aku telepon Pak Hendra sekarang dan bilang kamu menggelapkan dana klien untuk membelikan tas Hermes selingkuhanmu yang juga pelaku tabrak lari. Dengan tangan gemetar, Rian merogoh saku jasnya. Dia menyerahkan iPhone keluaran terbaru itu padaku. Layarnya menyala. Puluhan notifikasi dari Elisa Office menumpuk di sana. Mas, kamu di mana? Mas, aku takut. Istrimu gila. Mas, kalau aku di penjara, kamu juga kena. Jawab teleponku, brengsek. Aku membaca pesan-pesan itu dengan senyum tipis, lalu menekan tombol blok. Setelah itu, aku membuka galeri foto. Jari-jariku dengan cekatan menghapus foto-foto mereka berdua yang tersimpan di folder tersembunyi. Bukan karena cemburu, tapi karena aku sedang membersihkan barang bukti yang bisa memberatkan Rian secara pidana di luar kendaliku. Aku butuh dia tetap bekerja, bukan di penjara. Elisa. Suara Rian terdengar lirih, nyaris seperti bisikan hantu. Dia gimana? Aku menoleh, menatapnya dengan rasa jijik yang murni. Masih sempat kamu mikirin dia? Setelah dia siap menyeretmu ke penjara? Dia panik, Cit. Dia masih muda. Dia kriminal, Mas. Bentakku, membuat Pak Ujang terlonjak kaget di depan. Aku menarik napas, mengatur emosiku kembali. Dengar baik-baik. Elisa sudah histori. Ratna sudah menyadap email kantornya. Surat pengunduran diri Elisa sudah terkirim otomatis 5 menit yang lalu ke HRD. Besok pagi, dia akan kabur ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Dia tidak akan mengganggumu lagi, asalkan kamu tutup mulut dan berhenti sok jadi pahlawan. Rian bersandar ke jendela, air mata menetes diam-diam di pipinya. Hartaku, karierku habis semua, Cit. Bukan habis, Mas. Tapi sedang diaudit, koreksiku dingin. Sesampainya di rumah, suasana semakin mencekam. Rumah mewah di Bintaro yang dulu kami banggakan sebagai simbol kesuksesan, kini terasa seperti mausoleum yang dingin. Rian langsung berjalan gontai menuju tangga, berniat mengurung diri di kamar. Ke ruang kerja. Sekarang, perintahku. Rian berhenti di anak tangga pertama. Bahunya merosot. Dia seperti robot yang kehabisan baterai, tapi dia tidak berani membantah. Dia berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya di lantai bawah. Di ruang kerja itu, di bawah lampu baca yang remang, aku memulai eksekusi tahap kedua, audit aset. Buka semua mobile banking MU. Buka akun sekuritasmu. Buka brankas di balik lukisan itu, perintahku sambil duduk di kursi kebesarannya, kursi yang dulu dia duduki saat merendahkanku, kini aku yang mendudukinya. Malam itu, hingga pukul 3 pagi, aku membedah mayat finansial suamiku. Dan hasilnya mengerikan.
Rian memiliki utang kartu kredit hampir 500 juta rupiah untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Elisa. Ada cicilan apartemen di Senopati atas nama Elisa yang dia bayar menggunakan bonus tahunannya. Ada aliran dana mencurigakan dari klien yang dia parkir di rekening kripto. Gila kamu, Mas, desisku sambil melihat mutasi rekeningnya. Kamu bukan cuma selingkuh. Kamu merampok masa depan kita. Rian duduk di sofa pojok, wajahnya tertutup kedua tangannya. Dia menangis sesenggukan. Bukan tangisan penyesalan, menurutku, tapi tangisan anak kecil yang mainannya diambil paksa. Aku butuh pelarian, Cit, racaunya disela tangis. Di rumah kamu terlalu kaku. Kamu kayak mesin. Sama Elisa aku merasa hidup. Aku merasa jadi laki-laki hebat. Laki-laki hebat tidak mencuri uang kantor dan menutupi tabrak lari. Rian, suaraku meninggi. Laki-laki hebat itu bertanggung jawab. Kamu merasa hidup karena kamu membakar uang yang bukan hakmu. Aku mengambil selembar kertas HVS dan pulpen. Mulai sekarang, aturan main berubah, kataku tegas. Suara tangis Rian berhenti, dia menatapku dengan mata bengkak. 1. Aku menulis angka 1 besar di kertas. Besok kamu menghadap Pak Hendra. Kamu mengaku soal markup itu. Bilang kamu hilaf karena terjerat utang judi online. Jangan bawa-bawa nama Elisa. Itu terlalu berisiko membuka kasus tabrak lari. Fokus ke masalah uang. Tawarkan pengembalian dana 100% dengan cara potong gaji dan jual aset. 2. Lanjutku. Semua akses keuanganmu aku ambil alih. Kartu kredit, ATM, token bank, semua aku pegang. Kamu akan dikasih uang saku harian. Cukup untuk makan siang di kantin dan ongkos taksi online. 3. Tidak ada lagi pulang malam. GPS di ponselmu harus nyala 24 jam. Kalau kamu melenceng 100 meter dari rute kantor rumah tanpa izin, aku kirim bukti tabrak lari itu ke polisi. Rian menatap kertas itu dengan horor. Itu perbudakan, Cit. Aku suami kamu, bukan narapidana. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya dalam-dalam. Kamu narapidana, Mas. Bedanya, selmu ada di rumah mewah ini, bukan di Cipinang. Dan sipirmu adalah istrimu sendiri yang masih berbaik hati memberimu makan enak dan kasur empuk. Kamu mau tanda tangan perjanjian ini, atau aku telepon polisi sekarang? Hening yang panjang. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Rian menatapku, mencari keraguan di mataku, tapi dia tidak menemukannya. Dia melihat tembok beton yang kokoh. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pulpen itu. Dia menandatangani kertas itu, surat penyerahan kedaulatan dirinya kepadaku. Tidurlah di kamar tamu, usirku setelah dia selesai. Aku tidak mau tidur di samping pengkhianat malam ini. Keesokan paginya, aku tidak membuatkan sarapan. Rian keluar dari kamar tamu dengan mata panda yang parah. Dia mengenakan kemeja putih terbaiknya, tapi tubuhnya terlihat menyusut di dalamnya. Jangan lupa skenarionya. Judi online. Bukan wanita, ingatku saat dia memakai sepatu. Rian mengangguk lemah. Dia berangkat kerja bukan dengan mobilnya, tapi dengan taksi online karena kuncinya sudah kusita. Begitu dia pergi, aku tidak diam. Aku menelepon Ratna. Rate, nyalakan bug, penyadapan, yang kamu pasang di jas Rian kemarin saat di pesta. Aku mau dengar, sidangnya secara live. Setengah jam kemudian, aku duduk di teras belakang sambil minum teh, earphone terpasang di telingaku. Suara gemerisik terdengar, lalu suara pintu terbuka. Selamat pagi, Pak Hendra, suara Rian terdengar bergetar. Duduk, Rian. Ada apa pagi-pagi begini? Suara bariton Pak Hendra terdengar santai, tapi berwibawa. Lalu, drama itu dimulai. Aku mendengarkan suamiku, pria yang dulu begitu sombong, mengemis, menangis, dan merendahkan dirinya di depan bosnya. Dia mengakui penggelapan dana itu. Dia mengarang cerita soal kecanduan judi yang membuatnya buta mata. Aku mendengar suara gebrakan meja yang keras. Bangsat kamu, Rian. Saya percaya sama kamu. Megah Sentosa itu klien prioritas. Teriakan Pak Hendra begitu keras, hingga membuat telingaku berdenging. Aku mendengarkan caci maki itu selama 1 jam penuh. Rian dihina,
direndahkan, diinjak-injak harga dirinya. Dia tidak melawan. Dia hanya terus berkata, "Maaf Pak, saya ganti Pak. Tolong jangan pecat saya, Pak." Akhirnya, putusan dijatuhkan. "Kamu tidak saya pecat. Karena itu akan bikin malu firma kalau sampai media tahu partner kita maling," kata Pak Hendra dengan napas memburu. "Tapi mulai hari ini, status partner kamu saya cabut. Kamu turun jadi senior associate. Gaji kamu dipotong 70% sampai semua kerugian klien lunas. Bonus hangus. Dan kamu pindah ke ruangan di pojok dekat pantry. Saya nggak mau lihat muka kamu di koridor VIP." "Terima kasih, Pak." "Terima kasih, Isak Rian." Aku melepas earphone-ku. Teh di cangkirku sudah dingin. Tidak ada rasa sorak-sorai dalam hatiku. Yang ada hanya rasa hampa yang luas. Aku telah menyelamatkan kami dari kebangkrutan total dan penjara, tapi aku baru saja menyaksikan suamiku dibunuh karakternya. Rian yang pulang nanti sore bukanlah Rian yang sama. Dia adalah cangkang kosong yang harus kuisi ulang dengan aturan-aturanku. 2 bulan telah berlalu sejak pagi eksekusi itu. Waktu terasa merayap lambat di rumah kami, seperti siput yang berjalan di atas silet. Kehidupan kami berubah 180 derajat. Mobil sport 2 pintu kebanggaan Rian sudah berpindah tangan, dijual murah ke showroom untuk membayar uang muka ganti rugi ke firma. Jam-jam tangan luxury koleksinya, Rolex, Panerai, Patek Philippe palsu yang dia beli demi gengsi, semua sudah kulego. Ruang kerjanya yang dulu penuh dengan memorabilia golf dan cerutu, kini kosong melompong. Rian masih bekerja di firma hukum yang sama, di gedung pencakar langit SCBD yang megah itu. Tapi posisinya di sana sekarang tak lebih dari paria. Hantu. Rekan-rekan kerjanya, yang dulu menjilatnya saat dia menjadi rising star, kini menghindarinya di kantin. Mereka berbisik-bisik saat Rian lewat. Gosip menyebar cepat di lingkungan kantor, meski tidak ada pengumuman resmi. Semua orang tahu Rian bermasalah. Meski mereka mengira masalahnya hanya sekadar penurunan performa atau masalah utang piutang biasa. Mereka tidak tahu betapa busuknya kebenaran yang sebenarnya. Setiap pagi, aku memberinya uang saku sebesar Rp100.000. Tunai. Cukup untuk makan siang di warteg belakang gedung atau food court murah, dan ongkos ojek online. Tidak ada lagi makan siang business lunch di restoran bintang 5. Tidak ada lagi kopi seharga Rp60.000. Sore ini, Jakarta diguyur hujan badai. Langit yang biasanya abu-abu polusi kini hitam pekat, seolah menumpahkan amarahnya ke bumi. Aku sedang menyetir mobil SUV keluarga, satu-satunya mobil yang tersisa, menembus kemacetan Jalan Jenderal Sudirman untuk menjemput Rian. Ya, aku menjemputnya. Bukan karena cinta, tapi karena pengawasan. Aku tidak mau dia punya celah waktu untuk bertemu siapapun, atau melakukan apapun di luar pantauanku. Plus, ini bagian dari ritual pengingat posisinya. Dia dijemput, seperti anak sekolah yang belum bisa mandiri. Ponselku bergetar. Pesan dari Ratna. Info A1, cheat. Elisa sudah buka usaha laundry di Sragen. Dia baru nikah siri sama juragan tanah di sana minggu lalu. Case closed. Dia nggak bakal balik ke Jakarta. Aku tersenyum miris. Elisa selamat. Dia memulai hidup baru dengan mudahnya, meninggalkan puing-puing kehancuran di sini. Sementara aku terjebak membersihkan kotoran yang mereka buat. Aku memarkir mobil di lobi gedung kantor Rian. Hujan dan angin kencang membuat air tempias masuk sampai ke teras lobi. Dari kejauhan, aku melihat sosok itu. Rian berdiri di pojokan lobi, menjauh dari kerumunan karyawan elit SCBD yang sedang menunggu sopir atau taksi mewah mereka. Rian mengenakan kemeja yang sama dengan minggu lalu, karena aku membatasi anggaran laundry dan belanja pakaiannya. Dia memeluk tas kerjanya yang sudah mulai terlihat kusam. Bahunya merosot, kepalanya tertunduk menatap lantai marmer. Dia tampak menyedihkan. Saat mobilku berhenti, dia langsung berlari kecil menembus hujan, membuka pintu, dan masuk dengan tergesa-gesa. Tubuhnya basah kuyup. Macet parah, Cit, keluhnya sebagai salam pembuka. Dia menyeka wajahnya yang basah dengan sapu tangan. Aku nunggu di lobi hampir 40 menit. Kakiku pegal. Aku tidak langsung menjawab. Aku menjalankan mobil perlahan,
bergabung dengan lautan kendaraan yang merayap di Sudirman. Wiper bergerak hipnotik, kiri kanan, kiri kanan. Pak Hendra negur aku lagi tadi. Rian mulai bercerita, suaranya penuh kepahitan yang kini menjadi makanan sehari-harinya. Cuma gara-gara typo satu huruf di draft kontrak. Dia teriak di depan anak magang. Kamu ini lulusan hukum mana? Ngetik saja nggak becus. Sumpah Cit, dia sengaja mau bikin aku gila biar aku resign. Dia mau kamu resign supaya dia nggak perlu bayar pesangon. Mas, jawabku datar, mataku tetap fokus ke lampu rem merah di depan. Jangan kasih dia kepuasan itu. Telan saja. Kamu butuh gaji itu buat bayar cicilan utangmu ke firma. Rian mendengus kasar. Dia menyandarkan kepalanya ke jok. Sampai kapan? Cit, sampai kapan aku hidup kayak gini? Di kantor jadi sampah, di rumah jadi tawanan. Aku menoleh sekilas padanya. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang memantul lewat kaca basah, wajah Rian terlihat tua. Kerutan di dahinya bertambah banyak dalam 2 bulan ini. Sampai neraca keuangan kita seimbang lagi. Mas, jawabku menggunakan istilah akuntansi. Sampai aset yang kamu hilangkan itu balik. Mungkin 5 tahun. Mungkin 10. 10 tahun? Rian bergumam ngeri. Mending aku mati saja. Jangan ngomong sembarangan, tegurku tajam. Kalau kamu mati, asuransi jiwamu memang cair, tapi itu nggak cukup buat nutup malu keluarga. Kamu harus hidup. Kamu harus merasakan konsekuensi perbuatanmu. Mobil kami terhenti total di dekat jembatan Semanggi. Hujan semakin deras, memukul-mukul atap mobil dengan suara bising yang mengisolasi kami dari dunia luar. Di dalam kotak besi ini, hanya ada aku, Rian, dan dosa-dosa kami. Rian menatapku lama. Ada keberanian yang muncul dari keputusasaannya. Cit, kenapa kamu nggak cerain aku aja sih? Pertanyaan itu akhirnya keluar lagi. Dia sudah menanyakannya 3 kali bulan ini. Kenapa? Kamu mau bebas? Mau nyusul Elisa ke Sragen? Sindirku. Elisa udah nikah. Aku tahu, potong Rian cepat. Bukan itu. Aku nggak ngerti jalan pikiranmu. Aku sudah nyakitin kamu, aku sudah bikin kita miskin. Biasanya istri kalau udah diselingkuhin dan dibohongin kayak gini, pasti minta cerai. Bawa anak, bawa harta gono gini, terus pergi cari bahagia sendiri. Kenapa kamu bertahan sama bangkai kayak aku? Aku mematikan radio yang sedari tadi memutar lagu pop melankolis. Keheningan yang berat mengisi ruang mobil. Aku menatap tetesan air hujan yang mengalir di kaca samping, membiaskan cahaya lampu gedung-gedung pencakar langit SCBD yang angkuh itu. Dulu, Rian adalah bagian dari keangkuhan itu. Sekarang, dia hanyalah serpihan kecil yang tersapu banjir. Mas, suaraku merendah, tenang namun menusuk tulang. Kamu tahu kenapa singa betina tidak membunuh singa jantan yang sudah tua, ompong, dan terluka parah? Rian mengerutkan kening, bingung dengan analogiku yang tiba-tiba. Kenapa? Karena singa jantan itu, meski sudah tidak bisa berburu, aumannya masih berguna untuk menakut-nakuti hiena. Jawabku pelan. Dia masih berguna sebagai simbol. Sebagai pajangan. Rian terdiam, mencerna kata-kataku. Wajahnya perlahan berubah menjadi ekspresi horor saat dia memahami maknanya. Kalau aku ceraikan kamu sekarang, lanjutku, memutar tubuhku sedikit menghadapnya. Aku cuma dapat status janda cerai mati. Orang-orang akan kasihan sama aku. Oh, kasihan Citra, suaminya selingkuh terus bangkrut. Aku jadi korban. Aku nggak suka jadi korban, Mas. Aku menarik napas panjang. Tapi, kalau aku tetap jadi istrimu, aku punya status istri sah. Di mata tetangga, di mata keluarga besar, kita masih keluarga harmonis yang sedang, prihatin, dan berjuang bersama. Aku dapat image istri setia yang mendampingi suami di kala susah. Itu menaikkan derajatku. Dan yang paling penting, aku mencondongkan wajahku mendekat padanya, aku punya kendali penuh. Dulu, kamu yang nyetir hidup kita. Kamu yang nentuin kita liburan kemana, beli rumah di mana, aku boleh temenan sama siapa. Kamu raja kecil yang sombong. Sekarang, aku menunjuk setir mobil yang sedang kupegang.
Sekarang aku yang nyetir. Secara harfiah dan metafora. Aku yang pegang uang. Aku yang pegang keputusan. Kamu kerja, gajimu masuk ke rekeningku. Kamu cuma alat produksi. Kamu aset yang sedang aku kelola paksa karena manajemen lamanya bobrok. Rian menatapku dengan mulut terbuka tak percaya. Dia melihat sosok istrinya yang lembut dan penurut dulu sudah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh sosok monster yang jauh lebih menakutkan karena dia rasional dan logis. Kamu mengerikan, Cit, bisiknya gemetar. Ini bukan pernikahan. Ini penyanderaan. Sebut saja apa maumu, Mas. Kemitraan strategis. Mungkin, aku tersenyum miring. Dan ingat, aku masih pegang flash disk itu. Bukti CCTV tabrak lari Elisa, bukti chat kamu yang mengatur suap ke oknum polisi. Itu tombol nuklirku. Selama kamu patuh, tombol itu aman. Kalau kamu macam-macam, aku membuat gerakan tangan seperti ledakan kecil. Rian merosot di kursinya. Dia kalah telak. Dia sadar, tidak ada jalan keluar. Penjara negara mungkin punya masa tahanan yang jelas, 5 atau 10 tahun. Tapi penjara pernikahan yang kubangun ini seumur hidup. Aku capek, Cit, keluhnya, menutup mata. Tidur saja, kataku lembut, kembali ke nada istri yang perhatian, nada yang sekarang terdengar sangat manipulatif di telinganya. Perjalanan masih jauh. Besok kamu harus bangun jam 5 pagi, kan? Ada file yang harus kamu revisi biar nggak dimarahi Pak Hendra lagi. Rian menurut. Dia memejamkan mata, menyerahkan dirinya pada nasib. Dia seperti boneka yang tali kekangnya sudah putus dan kini dipegang oleh dalang baru. Lampu lalu lintas berubah hijau. Klakson bersahutan. Aku menginjak pedal gas, membawa mobil melaju perlahan menembus hujan. Aku melihat keluar jendela, menatap gedung-gedung tinggi Jakarta yang gemerlap. Di salah satu lantai itu, ada wanita-wanita lain yang mungkin sedang menangis karena diselingkuhi. Mereka mungkin merasa dunia runtuh. Mereka mungkin berpikir untuk lari. Tapi aku tidak. Aku, Citra, sang mantan auditor, memilih jalan lain. Aku tidak lari dari masalah. Aku mengambil alih masalah itu, membedahnya, dan mengubahnya menjadi aset. Rian memang sudah rusak, tapi di tanganku, dia akan berguna sampai tetes keringat terakhirnya. Hujan di Sudirman malam ini terasa dingin, tapi di dalam hatiku ada api kemenangan yang membakar tenang. Bukan kemenangan yang sorak-sorai, melainkan kemenangan yang sunyi, absolut, dan abadi. Aku memegang kendali, dan rasanya luar biasa.